Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ahmad Pambudi, NRB 1061 18 10 00 00 dari kelas ATC ATCB. Saya akan mempresentasikan tentang DAC dan ADC. Oke, saya share screen. Oke, ya saya akan mulai penjelasan saya tentang ADC dan DAC. Oke, oke, saya mulai. Ya, ADC. Pertama, kita harus tahu tentang ADC terlebih dahulu ya. ADC yaitu analog to digital converter adalah rangkaian yang mengubah nilai tegangan kontinu atau analog menjadi nilai biner atau digital, yang dimana dapat dimengerti oleh perangkat digital sehingga dapat digunakan untuk komputasi digital. Dengan kata lain yaitu analog to digital converter atau ADC, atau converter analog digital ke digital, ini memungkinkan rangkaian digital berinteraksi dengan dunia nyata dengan menjadikan sinyal analog ke sinyal digital yang berbentuk biner. Rangkaian ADC ini dapat diumumkan maaf, rangkaian ADC ini pada umumnya dikemas dalam bentuk IC dan diintegrasikan dengan microcontroller. Oke, next. Ya, dalam fundamentalnya ADC itu ada tiga ya. Yang pertama, eh, sampling, yaitu sistem digital bekerja dengan keadaan diskrit. Sinyal hanya didefinisikan pada waktu yang ditentukan dan waktu pengambilan sampel sebanding dengan periode pengambilan sampel. Yang kedua yaitu ukuran. Sinyal hanya dapat mengambil nilai yang ditentukan memiliki rentang konversi atau alpha VR berdasarkan jumlah kombinasi bit yang dapat dihasilkan oleh konverter. Jumlah X yang didapatkan dengan N besar sama dengan 2N, di mana N adalah jumlah bit dengan resolusi Q sama dengan alpha dan total VR per N. Yang ketiga yaitu encoding, yaitu menetapkan kata digital unik untuk setiap sampel, mencocokkan kata digital dengan sinyal input. Oke, yang kedua ya selanjutnya yaitu cara kerja ADC. Cara kerja ADC yaitu adalah dengan mengubah sinyal analog ke dalam bentuk besaran yang mana ia merupakan sebuah rasio perbandingan antara sinyal input dan juga tegangan referensi. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis ADC. Yang pertama ADC simultan. ADC simultan juga dinamakan sebagai parallel converter atau flash converter. Ia merupakan sebuah input VI yang akan dikonvert ke bentuk digital yang akan diberikan secara simultan pada sisi plus terhadap komparator tersebut. Kemudian pada input sisi main yang disesuaikan dengan beberapa ukuran dari itu converter tersebut. Pada saat VI dinyatakan sudah melebihi batas tegangan input dan output pada komparator, maka hal ini menyatakan bahwa output komparator tersebut tergolong tinggi atau high. Namun sebaliknya malah akan memberikan output rendah atau low. Yang kedua yaitu jenis yang kedua yaitu counter ramp ADC. Jenis ADC yang kedua dinamakan sebagai counter ramp ADC yang di dalamnya nanti ditemukan rangkaian ADC yang akan diberikan input dari counter yang berasal dari sumber clock, di mana sumber clock tersebut akan dikontrol. Caranya adalah dengan mengadakan terhadap keluaran komparator. Komparator akan membandingkan tegangan dari masukan analog dengan masukan DAC.
ketika tegangan yang akan dimasukkan tersebut ternyata tidak sama dengan tegangan output DAC, maka keluaran komparator sama dengan 1. Dengan begitu, clock bisa memberikan masukan counter dan juga hitungan dari counter naik. Kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu SAR atau Successive Approximation Register (ADC). SAR akan menggunakan konfigurasi yang tidak jauh berbeda dengan counter clock. Namun ketika melakukan trace dengan tracking, maka keluaran yang dihasilkan adalah kombinasi bit MSB 1 ke 1000. Namun ketika belum sama, maka akan dinyatakan 1 ke 1100. Ketika tegangan malah lebih kecil, maka harus menurunkan kombinasi bit menjadi 101.0000 kayak gitu. Nah, itu kan sudah dijelaskan tentang ADC. Yang selanjutnya yaitu tentang DAC. Oke. Oke, DAC sendiri yaitu DAC sendiri yaitu suatu alat untuk merubah data digital menjadi data sinyal analog. DAC adalah singkatan dari Digital Analog Converter. Adalah sebuah piranti yang digunakan untuk mengubah sebuah masukan digital yang umumnya dalam bentuk biner menjadi masukan dalam bentuk sinyal analog yang umumnya berbentuk arus kayak gitu, tegangan ataupun muatan elektrik. Selain itu DAC adalah suatu penghubung antara rangkaian digital dan rangkaian analog kayak gitu. Ya, selanjutnya fungsi dan cara kerja dari DAC. Nah, untuk fungsinya yaitu biasanya DAC itu digunakan untuk perangkat digital pada bagian output untuk membuat sinyal analog. Setelah sebelumnya sinyal diproses dalam bentuk digital. Cara kerja DAC yaitu sesuai dengan namanya digital to analog converter, maka fungsi utamanya itu sebagai berikut yaitu. Ya, terus cara kerjanya DAC itu karena sesuai dengan namanya yaitu digital to analog converter, maka fungsi utamanya DAC adalah merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Rangkaian DAC lebih simpel daripada rangkaian ADC ternyata kayak gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis DAC. Yang pertama yaitu DAC desktop. DAC desktop yaitu yang tenaganya berasal dari listrik rumahan, kemudian menggunakan adaptor. Tidak bisa dihidup jika tanpa listrik rumahan. Yang kedua yaitu USB DAC. Itu sumber tenaganya dari slot USB yang juga berfungsi sebagai jalur data. Yang ketiga yaitu ada DAC portable, yang dimana tenaganya dari baterai yang tertanam di dalamnya sehingga bisa dinyalakan tanpa listrik rumahan atau PC atau laptop kayak gitu. Nah, ini ada 3 jenis DAC kayak gitu. Nah, untuk spesifikasi dari DAC sendiri ada 6 ya, yaitu resolusi, speed, linearity, yang terus settling time, waktu penyelesaian kayak gitu. Yang kelima reference voltage, yaitu tegangan referensi. Yang keenam adalah error. Terdapat 6 spesifikasi untuk DAC kayak gitu. Nah, untuk rangkaian DAC sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama binary weighted DAC. Nah, ini ada contoh dari binary weighted ya, DAC. Binary weighted.
DAC sendiri yaitu suatu rangkaian binari dapat disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier yang di-set atau di-setting sebagai penguat. Secara prinsipnya, rangkaian DAC di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Resistor 20 k ampere menjumlahkan arus yang dihasilkan oleh penutupan switch D0 sampai D3. Nah, itu selanjutnya resistor-resistor ini akan diberikan skala nilai sedemikian rupa sehingga mencukupi bobot binar atau binary weighted dari arus yang kemudian akan dijumlahkan oleh resistor 20 k ampere dengan menutup switch D0 mengakibatkan arus 50 mA dan mengalir melalui resistor 20 k ampere 20 k yaitu menghasilkan tegangan main 1 volt pada volt off kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu ada rangkaian yang kedua yaitu ada R/2R ladder DAC. Nah, itu ada contohnya juga untuk contoh rangkaiannya. Nah, untuk selain binary weight DAC, ada metode lain dari konversi digital to analog yaitu R/2R ladder. Metode ini dapat digunakan dalam IC DAC, di mana rangkaian hanya 2 nilai resistor yang diperlukan, yang dapat digunakan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. Prinsip kerja dari rangkaian 2/2R ladder ini adalah sebagai berikut yang ada di contoh kayak gitu. Informasi digital 4 bit masuk dari switch D0 sampai switch D3. Switch ini mempunyai keadaan 1 sekitar 5 volt atau 0 sekitar 0 volt. Dengan pengaturan switch akan mengakibatkan perubahan tegangan yang diberikan ke penguat penjumlah inverting sesuai dengan nilai ekivalen binarnya. Contoh, jika D0 sama dengan 0, D1 sama dengan 0, D2 sama dengan 0, dan D3 sama dengan 1. Oleh karena itu, R1 akan paralel dengan R5 menghasilkan 10 K. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya tentang ADC dan DAC. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Sebelum itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.